Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Dini Handayani, Renli Dahatmainah, Fajrin Alfaiz Gunawan, dan Hamdi Syafi'i. Selanjutnya, materi tentang pengertian paradigma akan dijelaskan oleh Fajrin Gunawan. Kepadanya saya silakan. Oke, terima kasih saudari Puji Handayani. Pengertian paradigma pada awalnya dikembangkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientist Revolution, yakni asumsi dasar dan asumsi teoritis yang bersifat umum atau sumber nilai, sehingga sebagai sumber umum metode yang dalam penerapan ilmu pengetahuan akan menentukan sifat ciri dari ilmu tersebut. Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam beberapa bidang kehidupan manusia, diantaranya politik, hukum, ekonomi, budaya, dan istilah. Paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian, sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tata arah, dan tujuan. Makna yang kedua adalah pengertian reformasi. Makna reformasi secara etimologis berasal dari kata reformasian dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi memiliki pengertian suatu gerakan yang menata ulang atau kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Lalu reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersatu bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan oleh kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat reformasi. Yang pertama itu adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Jadi, gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Jadi, pada masa Orde Baru banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan, misalnya asas kekeluargaan yaitu nepotisme, korupsi yang tidak sesuai dengan makna eh, dan Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu. Nah, jadi suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu. Jadi kan reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia salah satunya. Yang ketiga yaitu mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi. Keempat yaitu ke arah suatu perubahan, ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Nah, jadi kan reformasi itu suatu perubahan ya. Jadi di mana reformasi ini tuh menjadi suatu perubahan untuk negara Indonesia itu menjadi lebih baik. Contohnya pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, gitu, dan pertahanan. Yang kelima yaitu suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu tujuan reformasi. Yang pertama itu melakukan perubahan secara serius dan bertahap. Yang kedua yaitu menata kembali struktur kenegaraan. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan. Contohnya seperti politik, ekonomi, sosial budaya, ekonomi, dan keamanan dan pertahanan. Yang keempat yaitu menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa
Pancasila sebagai paradigma reformasi. Nah, inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari ciri raya bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi mana yang masih perlu dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Pancasila yang merupakan lima aksiomat yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia jelas akan mantan jika diwadahi dalam sistem politik yang demokratis yang dengan sendirinya menghormati kemajuan masyarakat Indonesia. Pemilihan umum salah satu sarana demokrasi yang penting perlu dipandang tepat apabila dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peran Pancasila dalam dunia reformasi nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya, Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, mengenai negara hukum yang berkuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang akan dijelaskan oleh Ida. Kepadanya saya silakan. Baik, Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu pengembangan ideologi dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang harus memandang sebagai ideologi yang dinamis, yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. Untuk itu, kita harus memperhatikan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, nilai-nilai dasar dalam ideologi Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, HANKAM, dan sebagainya. Nilai dasar tidak berubah dengan gampang, sedangkan penjabaran nilai dasar kepada nilai-nilai operasional dapat berkembang secara kesepakatan bersama di yang disebut dengan amandemen dan BHN. Kemudian, wawasan kebangsaan atau nasionalisme. Bangsa Indonesia dapat dirangkum dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara adalah keadaan kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorong oleh keinginan luhur, bangsa Indonesia berkehidupan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Berdasarkan Pancasila dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu. Kemudian pengembangan dasar politik. Kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, perlu menyempurnakan Undang-Undang 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntunan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya. Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka beberapa unsur yang harus dikembangkan dan ditingkatkan adalah sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Kemudian, mandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, dan pemilihan umum yang berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Baik, poin yang selanjutnya yaitu
penyimpangan politik landasan yang akan mohon maaf. Baik, poin yang selanjutnya yaitu pengembangan sosial budaya yang akan dijelaskan oleh Hakim. Padanya saya Yang selanjutnya yaitu pengembangan sosial budaya. Yang selanjutnya yaitu pengembangan sosial budaya. Pengembangan sosial budaya Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dilakukan melalui acara-acara, yaitu salah satunya dengan menghormati martabat yang menerima manusia, diperlukannya secara manusiawi, dan mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Yang selanjutnya adalah pengembangan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia terdiri atas beberapa kriteria, yaitu kualitas sumber daya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Satu, memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. Dua, mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. Yang ketiga, memiliki etos profesional, tanggung jawab atas perkembangan keahliannya, dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas, penelitian, pelayanan kepada masyarakat, penghargaan terhadap waktu dan ketetapan waktu, kesejahteraan yang merata, berakses pada sumber ekonomi, dunia kerja, kesehatan, dan informasi. Peningkatan kesejahteraan selalu dihadapkan pada permasalahan bagaimana kita memadukan nilai-nilai ekonomis yang akan berkembang menjadi etos ekonomis dengan nilai-nilai etik Pancasila. baik, selanjutnya poin ke-7 yaitu pengembangan hankam yang akan dijelaskan oleh Fajrin. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk pengembangan hankam ketahanan nasional. Pembangunan nasional tidak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa dan membuktikan ketahanan nasional yang terjabar sebagai berikut. Yang ke-1, nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi dan warga negara, yaitu pengembangan pribadi warga negara yaitu pengembangan pribadi dalam kontrak horizontal dan vertikal, pertumbuhan sosial ekonomi, keanekaragaman, dan persamaan derajat. Yang kedua, ada nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat, yaitu pemerataan kesejahteraan, solidaritas masyarakat, kemandirian, dan partisipasi seluruh masyarakat. Lalu yang ketiga, ada nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antar pribadi warga negara dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat, yaitu keadilan sosial dan keamanan. Baik, tadi sudah dijelaskan poin-poinnya. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi merupakan dasar filosofis dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Gerakan Reformasi 1998 bertujuan untuk mengembalikan tatanan negara kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang sempat menyimpang pada masa Orde Baru. Lalu Pancasila menjadi acuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Baik, tadi sudah dijelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Mohon maaf. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.